melengkapi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekda, khususnya untuk Pak Kades Pesawahan. Ya, terima kasih sekali Pak Kades. Kelihatan bahwa Pak Kades sangat perhatian dengan kegiatan penanganan stunting yang saat ini memang sedang digalakkan oleh Ibu WC. Jadi kekhawatiran Pak Kades tadi memang sangat wajar, tapi tidak usah terlalu dilebih-lebihkan, terutama tadi yang tadi saya tertarik pada keturunan. Memang betul ada faktor keturunan, tapi itu tempatkan di paling bawah, karena tidak secara langsung kalau bapaknya pendek pasti anaknya pendek, tidak. Banyak kan yang bapaknya pendek anaknya tinggi, kalau yang bapaknya tinggi anaknya pendek. Jadi itu memang ada faktor genetis, tapi bisa bukan diabaikan, diupayakan dengan makanan. Yang utama adalah gizi dari makanan sejak ibunya mengandung, bahkan sejak belum menikah. Wanita usia subur, remaja putri itu sudah ada program pemberian tablet tambah darah supaya tidak anemi, supaya ketika dia mulai bereproduksi itu akan menghasilkan sel telur yang bagus. Ketika hamil, mulai ibu hamil itu wajib mendapatkan asupan gizi seimbang yang betul, gizi yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil dan calon bayinya. Makanya ibu hamil kek kan juga mendapat perhatian, mendapatkan susu, termasuk ibu hamil anemia. Puskesmas sudah punya datanya. Ibu hamil yang kek itu kekurangan energi protein itu diukur dengan pila, tingkah lengan atas. Jadi diukur pakai pita meteran itu, kalau di bawah 23,5 cm itu masuk kek. Kemudian selain lila diukur juga HB-nya. Kalau HB kurang dari 11 mg/% itu anemi. Nah itu diupayakan untuk disembuhkan, bukan disembuhkan, diperbaiki supaya bayi janin yang dikandungnya pertumbuhannya baik. Nah, ketika bayi sudah dilahirkan sampai 2 tahun itu masa pertumbuhan. Itu golden period yang tidak boleh dilewatkan. 6 bulan pertama ASI eksklusif itu wajib. Kalau zaman dulu, waktu zaman saya masih nyusu itu juga enggak susah lah. 6 bulan full tidak ditambah apa-apa itu susah sekali rasanya ya. Sekarang ibu-ibu udah bagus-bagus karena gizinya bagus ya, ditambah asupan mancing air susu, banyak yang bisa, yang sukses. Jadi itu Pak, bukan keturunan, jangan terlalu ditonjolkan masalah keturunan ya, perbaikan gizi terlebih dahulu. Kemudian ketidaktelatenan memberikan makanan itu memang banyak terjadi, apalagi ibu-ibu kita sekarang banyak yang sibuk bawa HP kemana-mana, masak juga sambil pegang HP, nyuapi juga sambil bawa HP, buka-buka TikTok, buka-buka WhatsApp, buka segala macam itu, memang itu agak mengganggu. Tapi dengan kegiatan kita ini kan kadang-kadang dikumpulkan dari desa, saling melihat temannya itu saya kira ya malulah ibunya ya. Kalau mau nyuapi sambil apa gitu malulah kalau temannya menyuapi dengan baik ya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki pola asuh ibu-ibu dalam menyuapi. Kemudian kalau banyak pun bisa Pak, tetap kita bisa siasati untuk berbagi tugas. Kemudian yang masalah kadernya, pencapaian dan sebagainya, kalau 90 hari sebetulnya sudah ada juknis. Nanti akan saya share di Kepala Puskesmas, ada juknisnya untuk penggunaan anggaran yang 17 itu ada juknisnya dari
Kementerian Kesehatan 80% untuk pembelian bahan makanan, alat makan, transport ke pasar, dan bahan bakar memasak. Maksimal 15% untuk jasa penyelenggaraan makanan, persiapan, pengolahan, dan penyajian, serta kunjungan pendampingan ke rumah sasaran. Kalau ada yang didistribusikan ke rumah-rumah, ini boleh menggunakan anggaran yang 15%. Kemudian yang 5% untuk dukungan operasional administrasi kegiatan. Ya, jadi ini 17.500 itu semuanya untuk belanja, tapi tadi ada 15% yang bisa untuk transport, untuk sekedar uang lelang dan sebagainya pun. Ya, nanti jobdesknya saya kirimkan ke puskesmas ini. Itu Pak Kades, dan saya berharap ini bisa betul-betul 90 hari ya. Jangan diam ya, jangan terlalu lama apa yang lain. Sebab ini kita sedang berupaya untuk betul-betul melihat hasilnya. Kalau selama ini, sebetulnya selama ini puskesmas sudah banyak sekali kegiatan tentang stunting, tapi rasanya kok tidak terlalu signifikan loh hasilnya. Kadang-kadang pemberian makanan tambahan, biskuit dibagikan di posyandu, siapa yang makan kita tidak tahu. Susu kadang-kadang juga di posyandu dibawa pulang kita tidak tahu. Kalau ini mudah-mudahan semuanya tetap sabar ya, ibu-ibu bapak-bapak di desa mengikuti sampai 90 hari. Kalau nanti kalau ada hasilnya untuk masa depan anak-anak kita tidak akan terlihat langsung. Betul, mungkin ada kenaikan berat badan, kenaikan tinggi badan, tapi yang lebih penting lagi 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, anak-anak kita ini sudah tumbuh dengan optimal, dengan IQ yang optimal, tidak hanya tingginya saja, tapi juga yang penting IQ-nya, kecerdasannya. Kecerdasan bukan hanya quotient saja, tapi juga emosional, religiusnya, dan sebagainya. Insya Allah semuanya membaik. Begitu Pak Kades, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih.